Ustaz, mengenai pertanyaan tadi, apakah di balik niat tersebut ada kekuatan yang mendorong menjadi semangat, Ustaz? Iya. Ya sudah pasti ya. Niat itu sebagai landasan diterimanya amal perbuatan memilih hikmah dan daya dorong yang begitu dahsyat ya. Dengan niat itu akan memberikan sebuah dorongan batiniah, dorongan secara psikologis, bahwa seseorang itu dengan kekuatan niat itu akan memberikan sebuah semangat yang luar biasa yang akan melahirkan energi kepada jasmaniahnya. Jadi dilandasi dengan niat di dalam hati, secara batin ini menunjukkan sebuah kesiapan melakukan sebuah perbuatan atau suatu amal, yang kemudian dari dorongan niat itu akan melahirkan kekuatan jasmaniah atau kekuatan lahiriah, sehingga perbuatan yang dilaksanakan itu betul-betul dua aspek terpenuhi, aspek batiniah dan juga aspek lahiriah ya, aspek psikologis atau juga berdampak kepada aspek jasmaniahnya. Kalau kita melihat atau kita melakukan pengalaman pribadi atau pengalaman saudara-saudara kaum muslimin, sudah bisa kita pastikan atau bisa kita melihat bahwa perbuatan yang dilakukan dilandasi dengan niat, dengan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya niat, ini akan memiliki daya dorong dan memiliki implikasi yang berbeda ya. Perbuatan yang dilandasi dengan niat ini akan memberikan kekuatan pada jasmaninya, sehingga pelaksanaan ibadah tersebut atau pelaksanakan sesuatu amal tersebut itu akan memberikan dampak positif yang luar biasa, sehingga dengan niat itu memberikan arah yang jelas terhadap suatu perbuatan dan tindakan. Berbeda jika perbuatan itu tidak dilandasi dengan niat. Ini seolah-olah seperti suatu perjalanan yang tanpa ada arah, sehingga tidak ada kekuatan baik spiritual maupun jasmania, sehingga perbuatan itu tidak maksimal untuk dilakukan. Ya, jadi intinya niat itu memberikan dorongan di dalam batin secara psikologis yang kemudian melahirkan kekuatan-kekuatan yang bersifat jasmania dan fisik. Oleh karena itu, kenapa di dalam Islam itu wajib setiap perbuatan itu diawali dengan niat. Itu diantaranya memberikan dorongan yang kuat baik lahiriah maupun secara batiniah. Demikian Kang Berarti Fahmi ya. Ada ya Ustaz ya. Jadi ya, jelas. kekuatan batinnya dan lahirnya juga memberikan ini yang kekuatan gitu Ustaz ya. Kekuatan, betul ya. Jadi niat ini terarah Ustaz, betul gitu. Ya, ya. betul. Nah, di sini ada nggak Ustaz motivasi-motivasi gitu yang Ya. dalam niat tersebut kayak gitu? Ya, baiklah. Barangkali mari sama-sama kita tanamkan niat itu dalam setiap amal ibadah. Karena dengan niat itu sudah otomatis akan memberikan dorongan secara spiritual, secara psikologis, secara batiniah maupun secara jasmania. Tentunya dalam konsep ajaran Islam, niat itu harus kita luruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali amal ibadah ataupun perbuatan yang lainnya dilandasi dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang dilandasi ridho karena Allah Subhanahu wa taala itu tadi akan melahirkan dorongan-dorongan yang bersifat lahiriah maupun bersifat batiniah. Seperti itu ya Ustaz. Nah, mungkin langsung doa aja kali Ustaz ya. Ya, udah siap. Ini juga di Ustaz pimpin doanya. Ya. Baiklah kaum muslimin yang berbahagia dimanapun kita berada, mari sama-sama sebelum kita berdoa kita mantapkan niat kita dalam setiap melaksanakan amal ibadah. Yang kedua, mari kita luruskan niat kita ya dalam segala tindakan kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan
dengan niat tersebut akan memberikan dampak positif secara batiniah maupun jasmaniah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami, berikanlah taufik-Mu kepada kami, agar kami dapat melaksanakan ibadah hanya karena-Mu ya Allah. Luruskanlah niat kami dalam beribadah, jangan Kau campur adukan niat kami dengan selain dari ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang mantap dalam melakukan niat, dalam melakukan aktivitas ibadah kepadamu. Berikanlah kemudahan, berikanlah tuntunan-Mu ya Allah, berikan pula hidayah-Mu sehingga kami termasuk menjadi orang-orang yang solihin, orang-orang yang Kau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada para jemaah, kita mempunyai informasi-informasi. Di sini ada Instagram kita yaitu Media Muhsin, dan di sini juga ada channel kita, channel YouTube kita Media Muhsin juga. Nah, saya Fahmi Azizi dan narasumber kita Ustadz Yahya Husairi. Saya pamit diri dalam program Iqra, membaca, memahami dan mengaplikasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.